Akhirnya saya putuskan lebih awal, yaitu saya berangkat lagi ke kapal pesiar. Dan yang jadi masalah adalah saya itu sudah diam lebih 1 tahun di rumah ya. Tapi untungnya dulu saya memberikan alasan yang tepat kepada scheduler, kepada company bahwa saya itu lagi program membuat bayi seperti itu ya. Dan untuk saat ini saya nggak tahu ya apakah ya istri saya berisi atau enggak ya. Yang pastinya saya berharap biar berisi seperti itu karena saya juga sudah lama sekali diam di rumah dari bulan Maret tahun lalu, dan jika saya menyentuh bulan Maret tahun depan itu artinya saya 2 tahun diam di rumah ya. Dan juga saya sudah lebih dari 1 tahun diam di rumah. Itu artinya kata teman-teman saya itu akan bisa dianggap resign. Tapi saya bersyukur sekali saya masih bisa masuk di situs Royal Caribbean, My RCL Home seperti itu ya. Saya masih bisa masuk ke sana dan saya ngechat schedulernya lewat email saya ya. Jadi saya chat dan saya bilang saya tuh pengen berangkat lagi dan saya siap untuk bekerja lagi seperti itu, dan akhirnya dibalas oleh schedulernya. Saya dipertimbangkan dulu karena saya itu eh, tinggal atau liburannya lebih dari 1 tahun. Biasanya sih kata teman-teman saya lebih dari 1 tahun itu biasanya dianggap resign seperti itu ya. Jadi harus melamar ulang seperti itu. Yang saya takutkan kan melamar ulang nanti kan biaya untuk tiketnya itu keluar lagi seperti itu ya. Dan posisinya saya juga nggak tahu apakah balik lagi ke dari bawah atau posisi yang tetap kalau melamar ulang. Dan sekarang itu saya dianggap rehire oleh perusahaan Royal Caribbean seperti itu. Dan mereka juga menyuruh saya untuk mengirim visa Siwandi dan appraisal, dua appraisal sebelumnya ya. Jadi dua kapal sebelumnya kan saya mendapatkan appraisal, disuruh ngirim itu dan saya sudah kirim. Dan mereka bilang untuk posisi yang saya tempati masih penuh, dan untuk saya apakah ada peluang untuk berangkat lagi masih ditangguhkan, masih dipertimbangkan seperti itu. Dan jika ada mereka akan mengabari saya. Nah, maka dari itu saya tidak mau tinggal diam, saya tidak mau menunggu LOI terlalu, maksudnya terlalu kepikiran tentang LOI. Lebih baik saya ngurus dokumen yang mati dulu ya, yang expired. Seperti Simon Book. Itu Simon Book saya itu benar-benar udah habis, tinggal diperpanjang saja. Setelah itu BST 5 tahun masa berlakunya itu juga mau habis dan diperpanjang. Besok saya mau ke Denpasar, ke Benua ya, untuk memperpanjang Simon Book, dan juga paspor saya juga mau habis masa berlakunya. Dan visa itu nanti kalau dapat LOI seperti itu ya. Jadi cuma tiga aja, tiga dokumen yang harus diurus terlebih dahulu, yaitu Simon Book, BST, paspor ya. Jadi tiga itu harus saya urus terlebih dahulu dan saya harus upload. Dan jika itu semuanya sudah beres, yang pastinya kemungkinan besar sih mereka akan mempertimbangkannya ya. Kalau tiga itu sudah saya benar upload seperti itu dan masa berlakunya bagus, dan jika sudah mendapatkan LOI, nah di saat itu nanti saya akan membuat visa seperti itu ya. Dan Siwandi visa, nah untuk Siwandi visa itu saya agak sedikit ragu ya, apakah boleh dibuat terlebih dahulu apa nunggu LOI. Saya sedikit bingung seperti itu ya, kayaknya sih nunggu LOI kayaknya. Nanti kan ditanya kan seperti itu ya. Nanti saya mau tanya-tanya dulu sama teman saya apakah Siwandi itu bisa dibuat terlebih dahulu tanpa LOI atau gimana. Kalau bisa ya maunya sih mau buat seperti itu. Dan medical juga terakhir aja dibuat jika LOI-nya sudah datang. Jadi yang dibuat terakhir adalah visa dan LOI seperti itu ya. Jadi yang jadi tanya-tanya nih di otak saya yaitu Siwandi ya. Jadi buat kalian teman-teman yang sudah pernah berangkat kapal pesiar
Apakah si Wandi Visa ini bisa saya buat tanpa LOI? Silakan berkomentar ya. Saya perlu informasi sedikit karena saya sudah lama banget nih diam di rumah. Dan kenapa saya putuskan berangkat lagi ya kalian tahu lah ya. Kalau tidak ada kegiatan di rumah, bikin konten seperti itu ya, bikin YouTube itu agak lumayan sedikit capek banget, apalagi belum menghasilkan terlalu banyak. Tapi kalau sudah menghasilkan banyak kan bagus seperti itu ya. Jadi rencananya nih saya mau berangkat kapal pesiar dan konten YouTube tetap berjalan. Nanti saya akan membuat daily vlog tentang diri saya, kehidupan saya di kapal pesiar. Pokoknya tongkrongin saja dan juga kalian jangan lupa follow Facebook saya yaitu Upa Uye. Ya, cari aja di Facebook Upa Uye. Masih followernya masih sedikit. Nanti saya akan mengupload di sana yang video panjang, situasi di luar kapal pesiar seperti itu ya. Jadi ya situasinya kayak gimana seperti itu. Dan TikToknya juga di follow ya, Upa Uye Shop. Di sana saya juga membuat konten short tentang reaction juga sih sebenarnya. Tapi kalau sudah di kapal pesiar kayaknya tidak bisa membuat konten reaction. Tapi yang saya buat adalah konten kapal pesiar seperti itu ya. Nah, jadi saya masih bertanya-tanya sebenarnya ya guys, apakah saya masih bisa berangkat lagi atau tidak? Nah, jika saya tidak mendapatkan LOI misalnya seperti itu ya, jadi saya udah urus surat-surat seperti BST, Simenbook dan paspor, misalnya nunggu sudah hampir lebih 6 bulan nggak dapat LOI, kemungkinan besar sih saya akan melamar di kapal lain, perusahaan lain ya. Misalnya Royalnya nggak mau memberikan seperti itu ya, mungkin terlalu lama atau gimana 6 bulan, mungkin saja saya akan mencoba di tempat lain ya. Tapi kalau dikasih ya syukur ya, ya nanti lihat aja sih ke depannya. Jadi perbedaannya ya guys, misalnya kalau saya itu stay di Royal, otomatis kan tiket tiket kayaknya sih nggak disuruh bayar ya, kata teman saya seperti itu. Tapi kalau pindah ke kapal lain mungkin saja kena biaya bayar tiket, atau mungkin saja tidak ya, atau mungkin saja nanti di kapal pesiar dipotong gajinya seperti itu ya. Jadi saya masih nggak tahu informasinya tentang masalah tiketnya. Jadi untuk di Royal Caribbean mungkin saja saya akan stay dulu di Royal Caribbean karena saya masih aktif ID-nya. Dan juga saya sedikit share buat kalian ya. Jadi kemarin saya ketemu sama teman saya. Dia itu sudah lama juga sih tinggal di rumah karena sama tujuannya dengan saya itu program. Dan si beliau bilang dia itu ID-nya sudah maksudnya itu dia nggak bisa masuk di situs MyRCL seperti itu otomatis sudah dianggap resign kayaknya seperti itu ya. Jadi si beliau ini sudah mencoba untuk menghubungi pihak Royal tapi nggak bisa masuk karena dia itu nggak bisa masuk di situs MyRCL. Jadi untuk masalah komunikasi itu agak sedikit sulit kalau tidak bisa masuk di MyRCL Home seperti itu ya. Jadi kuncinya itu untuk berkomunikasi sama company MyRCL Home. Dan jika kalian tahu emailnya itu langkah baiknya ya. Jadi kontak lewat email seperti itu. Yang saya lakukan kontak lewat email karena mereka kan ngirim email ke email saya. Jadi saya masih ingat itu ya, jangan pernah menghapus email dari perusahaan. Jadi saya chat perusahaan bahwa saya itu siap karena sudah setahun lebih ya guys. Otomatis keuangan pastinya menipis seperti itu ya, dan juga masih muda seperti itu dan tidak masalah ya. Dan sekarang karena ya pengen balik lagi ya dan bikin konten kapal. Jadi yang buat kalian yang suka dengan konten kapal, kalian bisa tongkrongin channelnya Opoye. Jadi itu saja ya guys, sampai jumpa lagi di video selanjutnya karena video selanjutnya saya akan menampilkan juga untuk proses pembuatan dokumennya dari Simen, BST, paspornya. Jadi besok saya mau buat Simen dan BST seperti itu karena sudah tidak berlaku lagi expirednya, jadi sudah waktunya sudah habis ya guys. Oke, itu saja ya guys, jangan lupa subscribe. Bye bye.